Bab 56, Ye Chen meminta orang-orang untuk menyeret semua orang ke atas, dan berkata dengan dingin, "Hari ini, saya akan mengampuni hidup Anda, tetapi jika ada di antara Anda yang berani mengungkapkan semua yang terjadi hari ini, saya akan membunuh seluruh keluarganya. Apakah Anda mengerti?" Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 teks, margin, 0 teks, box sizing, border box, lebih besar dari. Saat ini, bisa memulihkan kehidupan sudah menjadi berkah sial, beraninya kamu tidak menaati niat Ye Chen. Melihat bahwa dia benar-benar yakin dengan perlakuannya, Ye Chen mengangguk puas, dan berkata kepada ayah Liu Lili dan Liu Yueseng, "Jika kamu menipu saudaraku, kamu harus membayar harganya. Ubah restoran itu ke saudaraku besok, dirimu sendiri dan putrimu keluar dari hotel, mengerti?" Liu Yueseng mengangguk dengan marah, "Dimengerti, saya akan segera berangkat besok." Ye Chen juga berkata kepada ayah Zhao Dong, "Zhao Haifeng, putramu menipu saudara laki-laki saya dan melukai saudara laki-laki saya dengan parah. Anda akan membayar ganti rugi kepada saudara saya 2 juta besok, dan tidak kurang dari itu. Apakah Anda mengerti?" Zhao Haifeng juga buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya akan mengirimkan uang itu kepada saudaramu besok." Saat itulah Ye Chen puas, dan bawahan kanan berkata, "Oke, kalian buang semua sampah ini." Sekelompok orang akan segera bertempur. Setelah mereka dibawa pergi, Ye Chen berkata kepada Abiao, "Abiao, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini." Abiao tampak bahagia, dan buru-buru berkata, "Tuan Ye, ini yang harus saya lakukan." Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya akan meminta seseorang mentransfer 2 juta ke rekening Anda sebagai hadiah untuk Anda." Abiao segera menjadi gembira, membungkuk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Meskipun dia menghasilkan banyak uang dengan mengikutinya, dia sebenarnya tidak begitu murah hati, dia akan memberikan 2 juta segera setelah dia pindah. Ye Chen langsung mengirimkan SMS ke Chen Zekai, memintanya membantu mentransfer uang ke Abiao, meski ada banyak uang di kartunya, namun tidak nyaman untuk dioperasikan sekarang. Semenit kemudian, uang itu sudah masuk ke rekening Abiao. Abiao sangat bersemangat hingga dia terus membungkuk pada Ye Chen. Ye Chen berkata kepadanya lagi, "Kamu tidak boleh meremehkan 2 juta itu." Berkata, "Tuan Ye, merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan kekhawatiran Anda." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Saya akan mengingat bantuan ini, dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk menghasilkan banyak uang di masa depan." Mendengar ini, dia segera berlutut di tanah, bersujud kepada Ye Chen dengan sentakan. Ia mengatakan, yang diinginkannya bukanlah uang, melainkan jenjang yang lebih tinggi. Namun, bagi orang seperti itu sama sulitnya dengan naik ke level berikutnya. Chen Zekai adalah orang yang selalu ingin dia jilat, tapi Chen Zekai selalu meremehkannya karena latar belakangnya terlalu rendah dan kotor. Kini, dengan satu kata dari Ye Chen, kemungkinan besar Chen Zekai akan membantunya, agar masa depannya benar-benar bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Setelah mendiskusikan perbuatan baik, Ye Chen berbalik dan berkata kepada Wang Daokun, "Apakah kamu puas dengan apa yang terjadi hari ini?" Wang Daokun sangat terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen menjadi begitu kuat. Bahkan kaisar bawah tanah di Jingling akan berlutut di depannya. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali dan buru-buru berkata, "Puas." "Puas." Ye Chen berkata, "Saya akan membantu Anda menghilangkan amarah Anda. Saya akan meminta Anda untuk restorannya, dan saya akan meminta Anda 2 juta untuk kerusakannya. Anda harus pergi sendiri selama sisa waktu, jalan." Wang Daokun segera berkata, "Ye Chen, saya pasti akan melakukan pekerjaan yang baik untuk Anda di masa depan dan membalas kebaikan Anda. Tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya tidak akan pernah mengatakan apapun." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Sembuhkan lukamu dulu, dan jalankan restoran dengan baik saat kamu pulih. Jika ada yang perlu kamu lakukan, nanti aku akan memberitahumu." Wang Daokun berkata berulang kali, "Saya akan mendengarkan perintah Anda kapan saja." Marven Ye berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang masalah hari ini, saya tidak ingin orang lain mengetahui identitas saya, mengerti?" Wang Daokun buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, jangan khawatir, bahkan jika saya mati, saya tidak akan mengatakan apa-apa." Ye Chen bersenandung dan berkata,
aku akan mengatur 2 perawat untuk merawatmu. Kamu harus merawat lukamu dengan baik. Aku pergi dulu. Kembali ke rumah, Ye Chen tidak memberitahu istrinya Xiao Churan apa yang terjadi hari ini. Dia tidak ingin istrinya tahu terlalu banyak. Baginya, semakin sedikit yang dia tahu, semakin aman dia. Keesokan harinya, ketika dia sedang berbelanja bahan makanan, dia tiba-tiba menerima telepon. Ketika dia mengangkatnya, dia melihat bahwa itu dari Song Wanting, bos Ji Qingtang dan putri dari keluarga Song. Ye Chen bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika Song Wanting mencarinya. Setelah mengambilnya, suara Song Wanting terdengar, "Tuan Ye, maaf telah mengganggu Anda, mohon maafkan saya." Ye Chen bertanya tanpa sadar, apakah ada yang salah dengan botol Yu Huchun setelah saya memperbaikinya. Song Wanting dengan cepat menjawab, itu tidak benar. Saya menelepon Tuan Ye karena hal lain. Ye Chen bersenandung dan berkata, katakan padaku. Song Wanting berkata, itu benar. Saya baru-baru ini menyukai sesuatu, tetapi saya agak tidak yakin. Tuan Ye memiliki banyak pengetahuan di bidang barang antik, jadi saya ingin meminta Anda membantu saya dengan biaya tertentu. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye tertarik. Ye Chen sebenarnya tidak tertarik untuk menghargai barang antik, tapi sekarang dia juga kekurangan harta dengan aura, jadi dia terus bertanya, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Song Wanting menjawab, itu adalah batu giok kuno. Menurut penjualnya, setelah memakainya, memiliki efek menenangkan pikiran dan menghindari kejahatan. Pikiran Ye Chen tiba-tiba berubah. Dalam 9 Suan Tianjing yang saya dapatkan secara kebetulan, sepertinya terekam beberapa konten tentang hal-hal spiritual. Harta karun yang mengandung energi spiritual itu sangat bermanfaat bagi manusia. Dia sangat ingin tahu apakah harta karun itu benar-benar bisa ditemukan di dunia. Maka dia setuju sambil berkata, baiklah, saya bisa menemanimu ke sana. Song Wanting berkata, terima kasih, Tuan Ye, saya akan menjemput Anda pada jam 8 besok pagi. Bagus. Setelah menutup telepon, Ye Chen juga berpikir sendiri. Orang kaya sangat mengagumi barang antik semacam ini yang bisa mengatur Feng Shui, menenangkan pikiran, mencari keberuntungan dan menghindari kesialan. Saya bisa lebih banyak berhubungan dengan mereka di masa depan untuk melihat apakah ada peluang. Pagi selanjutnya, Song Wanting pergi menjemput Ye Chen tepat waktu. Setelah Ye Chen masuk ke dalam mobil, Song Wanting berkata, Tuan Ye, ada beberapa orang dari Jinling yang akan membeli batu giok kuno ini hari ini. Saya khawatir persaingannya akan sangat ketat. Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan ringan, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, yang utama adalah melihat bagaimana keadaannya. Jika semuanya baik, jangan takut jika ada terlalu banyak orang. Saya percayalah pada kekuatan Nona Song. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan harta karun, orang lain harus melakukannya. Saya tidak bisa menghentikan Anda. Petik 2. Song Wanting tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Ye tidak masuk akal. Seperti kata pepatah, ada gunung di balik gunung, dan manusia melebihi manusia. Di tanah seluas 3 hektar di Jinling, ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang lebih baik dariku. Ye Chen berpura-pura terkejut dan bertanya, tidak mungkin. Bukankah keluarga Song adalah keluarga terbesar di Jinling? Song Wanting tersenyum dan berkata, itu hanya dangkal. Jika tidak ada yang lain, ambil saja contoh ketua baru M Grand Group. Satu M Grand Group dapat melampaui seluruh keluarga Song kita. Kekuatan orang ini benar-benar tak terduga. Mengatakan itu, Song Wanting menghela nafas lagi, saya benar-benar ingin berteman dengan orang besar ini. Tapi sayang sekali orang ini terlalu misterius dan saya tidak dapat menemukan terobosan apapun. Bab 57. Apa yang dikatakan Song Wanting adalah kebenaran. Dia benar-benar merasa bahwa ketua baru M Grand Group sungguh tidak terduga. Ia bisa dengan santainya membeli sebuah grup senilai di atas 100 miliar tanpa memperlihatkan wajahnya. Terlihat bahwa bisnisnya tidak sesederhana M Grand Group. Sebaliknya, keluarga Song memang sedikit kurang menarik. Namun, dia tidak tahu bahwa ketua M Grand Group, yang selalu ingin dia jadikan teman, sedang duduk di sampingnya saat ini. Ye Chen secara alami sangat rendah hati, mengulangi beberapa kata dengan santai, tetapi tidak pernah mengungkapkan informasi apapun. Mobil Song Wanting melaju kencang dan mantap. Tak lama kemudian, mobil melaju ke halaman kecil di tepi sungai.
Halaman kecil ini terpencil dan anggun, dengan tampilan sederhana dan bersahaja, namun di dalamnya bergaya desa air Jiangnan. Jembatan kecil dan air yang mengalir, taman elegan bergaya Su, paviliun dan paviliun, baris demi baris. Usai parkir, seseorang secara khusus menyapa mereka berdua untuk memasuki pintu. Pergi melalui halaman dan masuk ke lobi. Di aula yang didekorasi dengan gaya Cina, terdapat meja bundar kayu mahoni. Di samping meja tersebut terdapat beberapa kursi Grandmaster. Melihat dua orang itu masuk, seorang lelaki tua berambut putih berdiri dan menyapa Song Wanting. "Nona, kamu di sini." Song Wanting tampak sedikit malu, mengangguk dan berkata, "Ki tua, kenapa kamu ada di sini?" Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Guru mendengar bahwa kamu akan datang, jadi izinkan saya datang dan menjagamu." Song Wanting mengangguk, dan memperkenalkan kepada Ye Chen, "Tuan Qi adalah penilai harta karun keluarga Song kita. Dia diutus oleh keluarga, dia seharusnya takut membuat kesalahan." Ye Chen mengangguk, dia masih terlalu muda, dan keluarga Song bisa dimaafkan karena khawatir. Penatua Qi melirik Ye Chen, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata, "Ini adalah penilai harta karun yang diundang oleh wanita tertua. Kamu masih sangat muda, pernahkah kamu belajar menilai harta karun?" Seorang pria parubaya dengan wajah biru di sebelahnya segera mencibir, dan berkata, "Carilah anak nakal yang bisa menatap. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Song? Apakah Anda ingin saya meminjam beberapa penilai harta karun untuk Anda?" Hahaha. Wajah Song Wanting menjadi dingin, dan dia berkata, "Li Tailai, ini Jinling, bukan Hai Chengmu, dan ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini." Li Tailai mengangkat bahu, dan berkata dengan acuh tak acuh, gadis kecil dari keluarga Song cukup pemarah. "Oke," seorang pria parubaya yang duduk di sebelah timur meja bundar mengerutkan kening, "mereka semua di sini untuk urusan bisnis, bukan untuk bertengkar, jadi tenanglah. Dan anak muda ini, mari kita duduk bersama." Song Wanting mendengus sebelum duduk perlahan. Ye Chen juga duduk bersama. Lalu Song Wanting mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, "Orang yang sebelumnya bernama Li Tailai adalah orang terkaya di Haicheng, dan orang di sebelahnya bernama Guo Ming, yang merupakan ahli Feng Shui yang sangat kuat, dan orang yang baru saja berbicara adalah Qin Gang, kepala keluarga Qin di Jinling. Keluarga mereka adalah yang paling dekat." Saat itulah Ye Chen menyadari bahwa seorang lelaki tua berjas tang hijau sedang duduk di samping Li Tailai. Orang tua itu penuh dengan rambut perak, dan dia tampak seperti peri. Seluruh tubuhnya memancarkan suasana yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Dia terus menutup matanya, bahkan setelah Ye Chen dan mereka berdua tiba, dia tidak pernah membukanya. Mereka berbicara tentang ini, Song Wanting tutup mulut, meskipun Ye Chen sedikit penasaran, dia tidak bisa bertanya lebih lanjut. Setelah semua orang duduk di seberang meja, seorang pria gemuk dengan pakaian mewah tersenyum dan berkata, "Karena pertengkaran sudah selesai, mari kita lihat barangnya. Kalian semua adalah keluarga besar, yang kecil seperti ini ada tidak perlu berjuang terlalu lama." Qin Gang mendengus dingin, dan berkata, "Selama benda ini benar-benar dapat menyesuaikan Feng Shui seperti yang kamu katakan, dan menenangkan pikiranmu, aku benar-benar tidak peduli dengan 100 juta. Pria gemuk itu meliriknya sebelum dia meletakkan sebuah kotak kayu sederhana di atas meja. Di dalam kotak itu ada sepotong batu rubi yang berlumuran darah, bergaya kuno. Setelah dikeluarkan, semua orang merasakan suasana hangat di aula. Mata Qin Gang dan yang lainnya berbinar. Song Wanting menoleh dan bertanya pada Qilao, "Qilao, apa pendapatmu tentang batu giok ini?" Penatua Qi menatapnya sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Seharusnya tidak ada masalah. Itu adalah batu giok sutradara dari sebelum dinasti Tang, dan dapat dilihat bahwa beberapa biksu terkemuka telah mengolahnya sejak lama." Song Wanting mengangguk, lalu berbalik bertanya pada Ye Chen, "Bagaimana menurut Anda, Tuan Ye?" Ye Chen mengerutkan bibirnya dengan jijik, dan berkata, "Palsu." Oud Qi mendengus dingin, dan menegur, "Kamu masih sangat muda, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong di depan begitu banyak orang?" Orang tua di samping Li Tailai, Guo Ming, juga membuka matanya, menatap Guyu, dan bertanya, "Bolehkah saya melakukannya?" Pria gendut itu mencibir dengan nada menghina, dan berkata, "Tuan Guo, apakah kamu bercanda? Tidakkah kamu mengerti bahwa batu giok tidak bisa diserahkan? Batu giok biasa tidak bisa diserahkan. Karya saya adalah batu giok sutradara dari dinasti Zhou.
jika kamu menjatuhkannya, siapa yang akan melakukannya? Guo Ming tertegun sejenak, lalu berkata, akulah yang tiba-tiba. Lagi pula, dia juga pergi ke sisi batu giok kuno, melihat dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, menutup matanya lagi, dan setelah sekian lama, dia mengangguk dan berkata, apakah batu giok itu berasal dari dinasti Zhou atau tidak? Saya tidak tahu, tetapi untuk menyesuaikan Feng Shui dan berkonsentrasi pada hal itu seharusnya benar. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang dipenuhi dengan antusiasme. Bagi mereka, tidak peduli apa sejarah batu giok ini, yang penting adalah apa fungsi batu giok ini. Penatua Qi tersenyum dan berkata, Penatua Guo juga seorang yang memiliki visi, tidak seperti mereka yang tidak kompeten dan suka mengudara. Ketika Song Wanting mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa pada Ye Chen. Tampaknya dia masih terlalu muda, dan dia mungkin memiliki beberapa prestasi dalam restorasi peninggalan budaya, tetapi masih ada kesenjangan yang besar dibandingkan dengan orang-orang tua dalam menilai barang antik. Melihat ini, Ye Chen hanya menggelengkan kepalanya sedikit, karena orang-orang ini bersedia dibodohi, dia tidak perlu menghentikannya. Ketika pria gendut itu melihat bahwa semua orang telah selesai menilainya, dia menutup kotak itu dan berkata sambil tersenyum, karena barang itu telah dinilai, semuanya, bukankah ini waktunya untuk menawar? Sebelum dia selesai berbicara, Qin Gang memimpin dan berkata, saya akan membayar 100 juta. 130 juta, Li Tailai juga menyela. Melihat Song Wanting tidak bersuara, pria gendut itu bertanya, di mana Nona Song? Melihat Song Wanting ragu-ragu, Tuan Qi dengan cepat berbisik di telinganya, Nona, ini pasti sebuah harta karun. Perkiraan nilainya harus sekitar 300 juta. Jika bisa dimenangkan dengan harga 200 juta, itu pasti untung. Petik 2. Song Wanting juga sedikit terguncang di dalam hatinya, dia menoleh dan melirik ke arah Ye Chen, tetapi melihat ekspresi pihak lain acuh tak acuh, tidak sedih atau bahagia, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit ragu-ragu. Oud Qi menatap Ye Chen dengan dingin, mengetahui bahwa Song Wanting dipengaruhi oleh Ye Chen, jadi dia tidak menanyakan harga, jadi dia berkata, baru saja, Tuan Ye ini mengatakan bahwa batu giok kuno ini palsu, aku sungguh ingin tahu, Ye di mana Tuan sampai pada kesimpulan. Mari kita lihat juga metode Tuan Ye. Petik 2. Jika Ye Chen berbicara omong kosong nanti, Song Wanting secara alami akan tahu bahwa kata-kata Ye Chen salah, dan kemudian dia akan merasa bebas untuk menawar. Yang lain mencemooh satu demi satu. Apa yang dia tahu sebagai anak nakal, jangan malu. Benar, bagaimana bisa gilirannya berbicara di sini? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin membelinya, jangan buang waktu semua orang. Mendengar ejekan semua orang, Ye Chen hanya menatap Penatua Qi dengan penuh minat, dan bertanya dengan ringan, apakah Anda yakin ingin saya berbicara? Bab 58. Tentu saja, bicara saja. Penatua Qi mencibir, dan berkata, saya juga ingin melihat bagaimana kalian para penipu biasanya menipu orang. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, saya tidak benar-benar ingin mengungkap penipuan Anda, tetapi saya tidak bisa menolak Anda bertanya berulang kali. Penipuan? Nah, maksudmu, kita semua sudah lupa. Guo Ming, yang selalu tenang, berkata sambil mencibir. Ye Chen meliriknya dan berkata sambil mencibir, kamu yang paling bodoh di sini. Nah, kamu mendekati kematian. Guo Ming sangat marah. Ye Chen mengabaikannya, dan berkata, giok adalah batu giok asli, kalian pembohong punya sedikit hati nurani. Setelah berbicara, dia melanjutkan, namun, batu giok ini bukanlah batu giok berlumuran darah dari dinasti Zhou, dan tidak ada biksu terkemuka yang mengangkatnya ke dekatnya. Ini tidak lebih dari sepotong topas berkualitas tinggi dari Hetian. Itu adalah berkualitas baik dan memiliki nilai tertentu. Namun, harga pasarnya juga paling tinggi. Kentut, tidak bisakah kamu melihat bahwa batu giok itu berwarna merah? Qi Laoji memarahi. Ye Chen melanjutkan, warna merah disebabkan oleh erosi biji mangan yang mengandung permanganat. Anda tidak mengira itu direndam dalam darah mayat biksu terkemuka, bukan? Bagaimana dengan suasana hangat yang kita rasakan? Qin Gang bertanya dengan penuh semangat, mengerutkan kening. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini tidak memiliki kandungan teknis. Rimpang rumput dari Afrika digiling menjadi bubuk dan dilarutkan dalam air. Rendam potongan batu giok ini dalam air selama sekitar setengah tahun, dan secara alami akan ada efek ini. Bukan, sebenarnya ini bukan suasana hangat, ini hanya efek psikedelik.
Sangat mudah untuk menghilangkannya, cukup bakar batu giok itu dengan api. Nah, beraninya kamu mengucapkan kata-kata liar. Mendengar ini, pria gendut itu menamparkan meja dan berdiri. Wajah Li Tailai menjadi hitam, dia memandang pria gemuk itu, dan berkata, keluarkan batu giok itu untuk dibakar. Pria gendut itu berkeringat deras, dan berkata, terlalu berlebihan, anak ini jelas-jelas berpura-pura menipu, jangan dengarkan omong kosongnya. Qin Gang mengetukkan jarinya di atas meja dan berkata, setelah kebakaran, jika efeknya masih ada, saya akan membayarnya, tetapi jika efeknya hilang, Anda tahu konsekuensinya. Meskipun keluarga Qin kami telah mengalami beberapa masalah baru-baru ini itu masalah, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu biarkan orang lain pikirkan. Song Wanting juga mengangguk dan berkata, jika apa yang dikatakan Tuan Ye salah, tidak masalah jika Anda bertindak terlalu jauh. Giok tidak terbakar, tetapi jika Tuan Ye benar, Anda harus memberi kami penjelasan hari ini. Petik 2. Pria gendut itu tiba-tiba berkeringat deras. Tak satu pun dari ketiga keluarga ini yang mampu ia sakiti. Alasan mengapa permainan ini dilakukan adalah karena Kilama ingin menipu Song Wanting demi sejumlah uang, dan kemudian berbagi rampasannya dengan Kilama. Saya tidak menyangka Ye Chen akan keluar setengah jalan dan menjelaskan semua misteri dalam satu kalimat. Faktanya, Ye Chen tidak mengetahui batu giok sebelumnya. Alasan mengapa saya dapat melihat masalah pada batu giok ini secara sekilas adalah karena 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Entah kenapa, saat aku melihat bongkahan batu giok ini tadi, jawaban-jawaban itu sudah muncul di otakku. Tampaknya identifikasi batu giok antik ini adalah keterampilan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Melihat pria gendut itu tidak berbicara, Ye Chen tiba-tiba mencibir dan berkata, apakah kamu bersalah? Jangan bicara padaku lagi. Wajah pria gendut itu membiru dan putih, tapi dia tidak mengatakan apakah dia bersedia bertindak terlalu jauh. Ye Chen berkata dengan marah saat ini, gendut, menurutmu tidak apa-apa untuk diam. Kamu harus tahu bahwa ini adalah Jinling. Dari orang-orang yang ditipu olehmu, yang mana yang kaya atau mahal? Kamu bisa memasukkanmu Jinling hanya dengan beberapa jari. Tidak ada tempat untuk mati. Saya menyarankan Anda, lebih baik bersikap bijaksana dan katakan yang sebenarnya sesegera mungkin. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Song Wanting tahu bahwa Ye Chen melancarkan serangan psikologis, jadi dia segera bekerja sama dengannya, dan berkata dengan wajah gelap, keluarga Song kami bisa dianggap sebagai keluarga besar dengan sedikit wajah di Jinling. Jika ada yang berani menipu keluarga Song kita harus dihukum. Beri dia pelajaran yang mendalam. Jika kita bersikap lunak dan menyebarkan berita, wajah keluarga akan terpengaruh. Pria gendut itu ketakutan dan bodoh. Dia tahu seberapa tinggi status keluarga Song Anda. Jika dia benar-benar membuat marah Song Wanting, dia mungkin mati di Jinling. Jadi dia panik, dan buru-buru berteriak kepada Kilao dengan putus asa, Kilao, selamatkan aku. Ini bukan urusanku sendiri. Kulit Penatua Qi tiba-tiba berubah, dan dia meraung dengan marah, kamu, apa yang kamu bicarakan? Kamu sebenarnya berbohong kepada keluarga Song kami dan menjebakku. Aku ingin hidupmu. Bagaimanapun, Kilao mengeluarkan belati dari sakunya, cahaya dingin melintas di matanya, dan segera bergegas menuju pria gemuk itu. Mata pria gendut itu hampir pecah, dan dia mengutuk, sial, kamu bisa memalingkan wajahmu lebih cepat daripada membalik buku. Kamu bilang padaku bahwa keluarga Song Jianbao bergantung pada mulutmu. Selama kamu mengatakan ya, ini barangnya pasti akan dijual. Kamu benar-benar menyakitiku. Song Wanting memandang mereka berdua dengan dingin, lalu berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye tertawa. Terima kasih karena Anda ada di sini hari ini. Ayo pergi dari sini dulu, keluarga kami akan mengirim seseorang untuk membersihkan orang-orang ini. Ye Chen mengangguk sedikit, dan berkata, oke, ayo kita kembali. Bagaimanapun, keduanya berdiri dan bersiap untuk pergi. Melihat Song Wanting hendak pergi, Tuan Qi terkejut, dan dia tidak peduli membunuh pria gendut itu untuk membungkamnya. Dia segera berlutut di tanah dan berkata, Nona, maafkan saya. Demi kerja kerasku dan berada di keluarga Song selama bertahun-tahun, mohon maafkan aku. Kali ini, sebelum Song Wanting dapat berbicara, Li Tailai berdiri dan berkata sambil mencibir, kamu bajingan tua benar-benar mencari kematian, kamu ingin menipu aku dan tuanmu sendiri, dan setiap cheat bernilai 2 hingga 300 juta, menurutmu keluarga Song bisa memaafkanmu?
Ki tua pucat dan terjatuh ke tanah. Li Tailai melanjutkan, bahkan jika keluarga Song menyelamatkanmu, aku, Li Tailai, tidak akan pernah memaafkanmu. Ki Lao menangis dan menangis, seluruh tubuhnya roboh sepenuhnya. Melihat ini, Song Wanting menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata kepada Ye Chen, maaf, Tuan Ye, keluarga Song saya melakukan kesalahan, Anda baru saja melihat lelucon. Ye Chen berkata dengan tenang, ada wanita yang curang dan penjahat di mana-mana, Nona Song tidak perlu mengatakan itu. Saat ini, Li Tailai dari Hai Cheng keluar bersama Guo Ming, dan Qin Gang dari keluarga Qin di Jinling. Melihat Ye Chen, Li Tailai segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen, berkata, Tuan Ye, Anda sangat berterima kasih kepada Anda hari ini, jika tidak, Li akan tertipu oleh bajingan ini. Guo Ming, yang berada di sampingnya, juga berkata dengan rasa malu, Tuan Ye memang seorang pahlawan, dan lelaki tua itu tidak membaca artikel yang mereka tulis di batu giok, malu dan malu. Qin Gang juga menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Ye, terima kasih hari ini, jika tidak kita bertiga akan merampok produk palsu. Belum lagi kerugian besar, jika menyebar, orang akan menertawakannya. Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata dengan ringan, sama-sama, saya awalnya diundang oleh Nona Song untuk datang untuk memverifikasi keaslian barang, jadi ini juga tugas saya. Setelah semua orang bersikap sopan, Ye Chen dan Song Wanting masuk ke mobil bersama. Saat ini, halaman di belakangnya sunyi. Tapi Ye Chen bisa melihat begitu semua orang pergi, beberapa pria kulit hitam berjas hitam dengan cepat masuk di belakang mereka. Tampaknya Ki tua dan pria gendut itu akan hancur. Bab 59. Di dalam mobil, ekspresi Song Wanting selalu dingin. Baginya, fakta bahwa ada sampah dalam keluarga yang makan di dalam dan di luar membuatnya sangat kesal, dan yang lebih menyebalkan lagi adalah Paman Ki ini sebenarnya ingin memasang jebakan untuk dirinya sendiri di depan begitu banyak orang luar. Jika saya ditipu hari ini, memberikan uang, dan Paman Ki melarikan diri, jika saya mengetahui bahwa saya ditipu di masa depan, saya akan kehilangan muka, serta seluruh keluarga Song. Untungnya, Ye Chen hadir, yang mengungkap misteri tepat waktu dan menghindari kehilangan dirinya dan keluarganya. Jadi, dia mengeluarkan kartu bank dari kotak sarung tangan di mobil, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata, Tuan Ye, ada 1 juta di kartu ini, dan kata sandinya adalah 68, yaitu kartu kecilku. Terimalah dengan senyuman. Saat berbicara, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ye Chen tampaknya masih memiliki bakat yang nyata, saya tidak tahu mengapa dia memilih untuk menikah dengan keluarga kecil. Jika dia keluar untuk melakukan penilaian barang antik sendirian, dia bisa menghemat banyak uang setelah bekerja selama beberapa tahun. Ye Chen melihat kartu di tangannya, merasa sedikit ragu. 1 juta bukanlah jumlah yang kecil, namun bagi keluarga Song, itu hanyalah gerimis. Ye Chen tidak terlalu memikirkan 1 juta yuan ini pada awalnya, lagi pula, dia masih memiliki lebih dari 9,99 miliar yuan di kartunya, dan 1 juta yuan ini hanyalah setetes air di ember. Apa gunanya mengambilnya? Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, saya bukanlah seorang miliarder, melainkan menantu dari keluarga Xiao. Jika menantu tidak tertarik setelah melihat 1 juta dolar, pasti akan membuat Song Wanting curiga, jadi dia langsung mengambil kartu itu dan berkata, terima kasih, Nona Song. Song Wanting tersenyum tipis, Tuan Ye sopan. Setelah selesai berbicara, Song Wanting bertanya lagi, kemana tujuan Tuan Ye selanjutnya? Ye Chen tersenyum dan berkata, bawa aku ke pasar sayur, aku harus membeli sayuran dan pulang untuk memasak. Song Wanting tertegun, dan mau tidak mau berkata, saya juga pernah mendengar tentang Tuan Ye. Sejujurnya, Tuan Ye memiliki kemampuan seperti itu. Dia sama sekali tidak perlu menjadi menantu laki-laki. Mengapa Anda tidak datang ke Jikingtang saya? Sebagai kepala penilai, saya akan memberi Anda gaji pokok 1 juta setahun. Bagaimana menurut Anda? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya adalah orang dengan gigi jelek, dan saya terbiasa makan makanan lunak. Song Wanting sedikit terkejut, lalu menghela nafas. Tampaknya rumor yang beredar di pasaran memang benar adanya, Ye Chen ini adalah menantu yang makan makanan lunak. Dulu saya mengira dia hanya sampah, dan tidak berdaya jika sampah memakan makanan lunak, itu bisa dimaklumi. Namun kini tampaknya ia bukanlah seorang sampah, melainkan seorang sampah yang rela merosot.
Ini benar-benar membuatnya sedikit tidak bisa diterima. Segera, sikapnya terhadap Ye Chen juga agak berubah. Ye Chen tahu bahwa dia akan meremehkannya di dalam hatinya, tapi ini yang terbaik untuknya. Jika semua orang salah menebak tentang dia, dialah yang akan tertawa terakhir. Melewati pasar sayur, Ye Chen turun dari mobil untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Song Wanting, lalu membeli beberapa sayuran untuk pulang. Begitu dia memasuki pintu, Ye Chen mendengar lelaki tua itu tertawa liar sambil berteriak. Hahaha, kemarilah, datang dan lihat harta karun yang kutemukan. Xiao Churan juga pulang kerja, dan sedang duduk di sofa membaca dokumen. Saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dan berkata kepada Xiao Changkun yang penuh senyuman, "Ayah, kamu hampir membuatku takut sampai mati." Lihat ini, Xiao Changkun sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Xiao Churan, dan dengan senang hati memegang sepasang cangkir seladon seukuran telapak tangan, dan mengangkatnya seperti sebuah pertunjukan. Ini adalah cangkir ayam biru dan putih yang kutemukan dari pasar barang antik. Kudengar itu diambil dari peti mati lelaki tua Kaisar Qian. Berapa harganya? Berapa harganya? Xiao Churan tiba-tiba berdiri dan berseru, "Ayah, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" Ye Chen sangat tidak berdaya, dia hanya memecahkan pot batu giok dan vas pegas di pagi hari, memanfaatkan waktunya untuk keluar. Lelaki tua ini pergi ke jalan antik lagi. Hal ini biasa terjadi ketika bekas luka disembuhkan dan rasa sakitnya terlupakan. Xiao Changkun tertawa, dan berkata secara misterius, "Maksudku, cangkir ini harganya 10.000. Coba tebak, berapa harga yang kubeli?" Xiao Churan ragu-ragu sejenak, dan dengan ragu berkata, 300.000. "Tidak, coba tebak lagi." Xiao Changkun melambaikan tangannya, 200.000. Tidak benar. Ye Chen, yang berada di sebelahnya, melirik ke arah cangkir seladon, dan langsung melihat bahwa itu palsu. Dia berpikir, alangkah baiknya jika nilainya 100 yuan. Saat ini, Xiao Changkun tidak menahan diri lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, saya membelinya seharga 300 yuan. Apakah kuat?" Xiao Changkun tertawa terbahak-bahak, dan tidak bisa menahan kegembiraan di ekspresinya. Mata Xiao Churan membelalak karena terkejut, dan dia tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, cangkir ini sebenarnya hanya berharga 300 yuan. Ketika ibu mertua Malan mendengar gerakan tersebut, dia pun keluar dari dapur dengan wajah gembira. Apakah cangkir ini benar-benar berharga? Tidak mungkin palsu, bukan? Xiao Changkun menepuk dadanya, "Jangan khawatir, orang yang menjual cangkir tidak mengerti pasar. Aku bahkan meminta seseorang untuk membacakannya untukku, dan mereka bilang itu benar." "Benarkah?" Malan dengan hati-hati mengambil cangkir itu, melihat ke kiri dan ke kanan, dan tersenyum lebar. Ye Chen berdiri di samping, tapi hanya tersenyum setuju, dengan ekspresi tenang. Dia sudah melihat bahwa kedua cangkir ini palsu, tetapi jarang sekali ayah mertuanya begitu bahagia, jadi dia tetap tidak membeberkannya. Xiao Changkun sangat bersemangat, seperti kucing yang mencuri sesuatu, dan berkata dengan gembira, "Cangkir ini belum cocok. Bos berkata bahwa saya akan membawa bagian yang hilang besok, dan saya akan pergi dan melihatnya besok. Cobalah untuk beli kembali seluruh set. Kalau begitu, nilainya bisa berlipat ganda. Jika beruntung, Anda bisa membayar 6 juta utang luar negeri." Ye Chen mengerutkan kening, dan segera berhenti. "Ayah, jangan serakah saat bermain dengan barang antik. 2 cangkir ini sudah cukup, ayo kita bicara." Xiao Changkun memelototinya, dan memarahi, "Katakan lebih banyak, kamu sudah memberiku pelajaran." Ye Chen buru-buru berkata, "Tidak, selama kamu menyukainya. Setelah selesai berbicara, saya tidak repot-repot ikut campur dalam urusan saya sendiri. Pokoknya, biarpun ayah mertuaku ditipu, itu bukan uangku." Xiao Churan juga berkata, "Ayah, mengapa kamu membeli begitu banyak cangkir? Kedua cangkir ini tidak bisa dimakan atau diminum. Selain itu, perbedaan harganya sangat besar. Apakah cangkir itu asli atau tidak, masih belum dapat diidentifikasi." Dia tidak percaya ada kue di langit. Jika 300 yuan bisa membeli 10.000 harta, tidakkah semua orang bisa menjadi kaya? Xiao Changkun sangat bersemangat ketika dia melihat beberapa orang menuangkan air dingin padanya, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu tidak mengerti. Ini barang antik, dan kamu memerlukan sepasang mata yang tajam untuk mengambilnya." Saat dia mengatakan itu, sambil mengagumi cangkir seladon, dia berkata kepada Xiao Churan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini.
Masih ada beberapa orang yang ingin merebutnya dariku hari ini, dan aku mungkin tidak dapat mengambilnya, belilah besok. Malan buru-buru berkata, jika itu benar-benar berharga, kamu harus menemukan cara untuk membelinya. Melihat kedua tetua sibuk mengagumi cangkir ayam, Xiao Churan diam-diam menarik Ye Chen ke samping. Menurutku ini tidak terlalu bisa diandalkan. Rasanya seperti penipuan. Ayah pasti akan pergi ke sana besok. Lalu kamu dan ayah akan pergi ke jalan antik untuk mencegah dia ditipu. Ye Chen mengangguk, jika Xiao Churan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mempedulikannya, tetapi karena istrinya telah berbicara, dia tentu saja tidak bisa berdiri dan menonton. Bab 60. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Ye Chen diseret oleh ayah mertuanya, dan pergi ke jalan antik lebih awal. Orang tua itu merasa segar, dan ketika dia keluar dari mobil, dia melambai kepada Ye Chen dan berkata, ayo, saya akan menunjukkan kepadamu apa artinya mencari kebocoran. Bagaimanapun, dia berjalan menuju jalan antik. Ye Chen harus mengikuti dengan cepat, melihat sekeliling sambil berjalan. Pada akhir pekan, orang di jalan antik lebih banyak dari biasanya. Toko batu giok antik di kedua sisi buka sangat padat, dan para pedagang yang keluar untuk mendirikan kios di akhir pekan juga padat, menghalangi seluruh jalan sekaligus. Banyak juga pedagang asongan yang membentangkan lembaran plastik di tanah, berisi berbagai macam barang antik giok, dan langsung menyapa pelanggan. Ye Chen melihat sekeliling dengan santai, dan hampir tidak melihat produk nyata, semuanya ditipu oleh pedagang yang tidak bermoral hingga orang awam dan turis asing. Banyak wisatawan yang membeli produk palsu benar-benar tertipu, tersenyum dengan produk palsu tersebut, mengira bahwa mereka telah memanfaatkannya. Di sini, Xiao Changkun menghentikan langkahnya dan berdiri di depan sebuah kios sederhana, ekspresinya sulit menyembunyikan kegembiraannya. Saya melihat beberapa turis berdiri di samping kios, memilih barang antik. Xiao Changkun takut ketinggalan, jadi dia buru-buru masuk ke kerumunan. Ye Chen melirik sekilas, kios itu tidak lebih dari selembar kertas berminyak yang tersebar di lantai, dan ada lebih dari selusin barang antik berlumuran lumpur, seperti koin tembaga kuda biru dan putih, cangkir anggur tembaga, gelang giok darah, kaligrafi dan lukisan menguning. Ada banyak hal yang terlihat, tetapi Ye Chen hanya melihat sekilas dan menemukan bahwa itu semua palsu. Pemilik warung adalah seorang lelaki kurus berkulit gelap, mengenakan jas kain kasar berwarna biru, rambutnya berkilau dan acak-acakan, tampak jujur dan jujur, tampak sangat kusam. Lihat ini, Xiao Changkun menyapa Ye Chen dengan penuh semangat, menunjuk ke botol berwarna-warni dengan perut besar dan mulut kecil, dan berkata dengan suara rendah, ini adalah botol anggur yang cocok dengan dua cangkirku. Aku membelinya kembali dan membuatnya menjadi satu set. Harganya bisa 2 kali lipat. Ye Chen melirik botol anggur, menimbangnya di tangannya, dan mengangkat kepalanya untuk bertanya kepada bosnya. Berapa harganya? Bos itu menatap kosong, dan berkata dengan bodoh, kata ayah saya, setidaknya 20.000 yuan, dan saya tidak akan menjualnya dengan harga lebih murah 1 sen pun. Ketika Xiao Changkun mendengarnya, dia hampir tertawa terbahak-bahak, dan dengan cepat berkata kepada Ye Chen, bos ini tidak tahu barangnya, ayo cepat beli, agar tidak diambil oleh orang lain. Setelah berbicara, dia buru-buru mengeluarkan sakunya. Saat ini, Ye Chen menekan tangannya dengan cepat, dan berkata sambil tersenyum, ayah, barang ini tidak bernilai 20.000 yuan, jadi kami tidak akan membelinya. Apa? Xiao Changkun terkejut, lalu, menurutmu berapa nilainya? Ye Chen mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya di depan bos, nomor ini. Tanda tanya, bos bertanya dengan mata menatap. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak, $1. Bos menatap Ye Chen selama beberapa detik seolah-olah sedang melihat alien, dan tiba-tiba berteriak, apakah kamu tahu barangnya? Ini barang antik peninggalan kakekku, harta karun yang nyata, kalian orang kota terlalu penindas. Xiao Changkun juga cemas, dan membantu Ye Chen, jangan bicara omong kosong, hati-hati mengacaukan bisnis. Ye Chen tersenyum, mengambil botol itu dan membaliknya, menarik lumpur kuning di dasar botol dengan tangannya, menunjuk ke tengah celah, dan berkata, ayah, lihat apa ini. Celahnya sangat kecil, dan jika Ye Chen tidak menunjukkannya, orang biasa tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Sederet huruf Inggris yang sangat kecil terlihat di celah tersebut. Deihina, Xiao Changkun tertegun, mulutnya cukup terbuka untuk memasukkan telur, dan dia tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia sadar kembali,
menunjuk ke arah bos dengan wajah memerah dan berteriak. Kamu curang. Ye Chen memegang botol anggur, menggoyangkannya ke arah bos yang sederhana dan jujur, dan berkata, produsen tidak berani secara terang-terangan memalsukan barang antik, dan sengaja menulis logo ini. Anda cukup pintar, dan Anda tahu cara menggunakan lumpur untuk menutupinya. Itu, singkatnya, 30 yuan uang. Maukah kamu menjualnya atau tidak? Ini, bos itu tertegun sejenak, dan tiba-tiba ekspresi sederhana dan jujur di wajahnya menghilang, dan dia menamparkan keningnya dan tertawa. Bos, saya sedang terburu-buru keluar hari ini, dan saya salah mengambil botol. Aku salah mengartikannya. Ye Chen tersenyum, mengambil botol tembakau lain yang penuh lumpur, mengambil lumpur dari mulut botol dengan tangannya, menyinarinya di bawah sinar matahari, dan berkata dengan serius, ini tidak salah, ini dari Suzhou. Di dalam botol tembakau, ada sederet karakter kecil transparan, dibuat oleh pabrik kerajinan kota Su. Saya buta huruf, siapa yang tahu apa yang tertulis di sana? Bos melihat bahwa kebenaran terungkap, dan dia bahkan tidak melakukan bisnis. Dia tersenyum dan membungkus kain kertas yang diminyaki, ingin menggosok telapak kakinya dengan minyak. Sekarang Xiao Changkun kembali sadar sepenuhnya, dia sangat marah karena dia diperlakukan seperti monyet untuk waktu yang lama. Dia meraih bosnya dan meraung dengan marah. Kamu pembohong, kembalikan uangku. Uang apa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bos itu berjuang keras, dan terus menjatuhkan koin tembaga palsu dan kuda giok palsu dari kain kertas berminyak yang dipegangnya. Kuda giok itu tidak patah saat jatuh ke tanah, sepertinya terbuat dari plastik yang mengeras. Jika kamu tidak mengembalikan uangnya, aku akan memanggil polisi. Xiao Changkun berteriak dengan mata terbuka lebar, sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Saat keduanya menarik-narik, tiba-tiba sesuatu jatuh dari pelukan bosnya. Saat benda itu jatuh, Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, menatap benda itu di tanah. Benda itu berupa kerikil putih seukuran kepalan tangan, persis seperti kerikil di tepi sungai, berwarna abu-abu dan kusam. Namun satu perbedaannya adalah ada beberapa kata yang terukir di batu besar ini, perdamaian dan kemakmuran. Fontnya jelek, dan sepertinya diukir secara manual. Batu berukir semacam ini ada di mana-mana di area pemandangan, dan tidak ada nilainya sama sekali, pantas saja bos tidak mengeluarkannya sekarang. Namun, Ye Chen melangkah dan mengambil batu itu, dan darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mendidih. Baru saja, dia merasakan aura berbeda yang terpancar dari barang antik ini. Dikatakan sebagai nafas, namun sebenarnya lebih seperti sejenis energi, semacam medan magnet, yang memiliki daya tarik yang kuat terhadapnya. Ye Chen tahu bahwa ini semua adalah aura yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Reiki adalah energi misterius yang telah lama hilang, tidak hanya dapat mengubah kebugaran fisik seseorang secara menyeluruh, tetapi bahkan dapat memperbaiki rantai dan menghasilkan banyak efek yang tidak terbayangkan bagi orang awam. Ye Chen sangat gembira, dengan tenang menimbang kerikil di tangannya, dan bertanya, apakah ini milikmu? Bos itu membeku sesaat, lalu mengangguk tanpa sadar, ya. Bagaimana cara menjual batu ini? Xiao Changkun juga terkejut, dan bertanya, mengapa kamu membeli batu pecah ini? Tahukah kamu bahwa pedagang wanita ini menjual semua produk palsu? Itu hanya sebuah batu. Senang membelinya dan kembali melawan kesialan, kata Ye Chen sambil tersenyum. Bos mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari tangan Xiao Changkun, dan tersenyum pada Ye Chen 2 kali, apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Ye Chen mengangguk, saya benar-benar membelinya. Bos segera mendapatkan kembali energinya, dan berkata dengan fasih, saudaraku, kamu benar-benar memiliki penglihatan. Jangan menganggapku sebagai batu besar, tetapi memiliki sejarah yang luar biasa. Itu ditempatkan pada kotak naga di ruang belajar Kaisar Qian. Penindih kertas. Ye Chen tidak punya waktu untuk mendengarkan pidatonya yang panjang, jadi dia menyela dengan tidak sabar. Berhenti membicarakan hal ini denganku, langsung saja ke intinya. Bosnya tertawa datar, karena Anda adalah orang yang mengetahui barangnya, maka 20.000. Ye Chen berkata dengan nada menghina, apakah kamu tergila-gila pada uang? Beli sekarang, 300. Jika kamu tidak menjualnya, aku akan memanggil polisi dan menangkapmu. 300. Bos itu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum kering, saudaraku, kamu adalah orang yang berpengetahuan, 300 adalah 300.
Ye Chen tersenyum sedikit, dan memegang batu itu di tangannya. Xiao Chang pun bingung, bertanya-tanya mengapa dia membeli batu pecah seperti itu, dan hendak bertanya, tiba-tiba terdengar suara gemerincing di sampingnya. "Hei, batu ini lumayan, aku menginginkannya." Bersambung.